Patrick Kluivert full senyum. Timnas Indonesia dikabarkan segera ketambahan ex-pemain Timnas Italia jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikabarkan segera ketambahan mantan pemain Timnas Italia U21 jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dua pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda bulan depan itu bagian dari terusan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia lebih dulu dijadwalkan akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium, New South Wales pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Martin Paes dan kolega bakal menerima kunjungan dari Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tepatnya pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert bersama kompatriotnya asal Belanda ditargetkan minimal meraih 4 poin dalam 2 laga di atas demi memperbaiki posisi di klasemen Grup C. Tim Merah Putih saat ini masih bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina di posisi 4 hingga 6 berurutan. Hanya 2 tim teratas yang bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 masih bisa bersaing merebut tiket tersisa di putaran keempat. Untuk menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda resmi mendapatkan tambahan amunisi di lini serang dengan kehadiran Ula Romeni. Striker Oxford United itu mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di London pada 8 Februari 2025 dan kini sudah pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Selain itu, Timnas Indonesia disebut akan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan baru berlabel Timnas Italia U21. Sosok yang dimaksud adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Liga Italia 2024 hingga 2025. Kiper berusia 28 tahun itu kini bermain di Serie B bersama Palermo dalam masa peminjaman dari klub Serie A, Como 1907. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, Emil Audero sedang diusahakan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan, kata Bung Ropan, kiper berusia 28 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan siap membela Timnas Indonesia kontra Australia. Kabar buruk baru saja dialami oleh Timnas Indonesia kelompok usia. Timnas U20 gagal melangkah maju dalam kompetisi Piala Asia U20 2025 usai ditendang oleh Uzbekistan U20. Kekalahan ini tentu membawa rasa sedih, karena tak bisa mempertahankan tradisi Timnas Indonesia yang sedang on fire di kompetisi bergengsi. Apalagi saat ini Timnas Indonesia Senior masih bertahan dalam round 3 kualifikasi Piala Dunia Asia 2026, dan diharapkan tradisi untuk terus berkancah di kompetisi bergengsi tetap berlanjut. Harapan tersebut juga turut dirasakan oleh Ketum PSSI, dengan kegoyahan Timnas Junior tidak berdampak dengan hasil dari Timnas Senior yang berkancah di kualifikasi Piala Dunia. Karena harapan Ketum PSSI ini sangat besar kepada tim senior untuk tembus dalam ajang bergengsi Piala Dunia 2026, sehingga Erick Thohir khawatir tentang hasil pertandingan Timnas Senior yang akan melanjutkan laga di kompetisi bergengsi round 3 kualifikasi Piala Dunia Asia 2026, pada bulan Maret 2025. Atas peraihan hasil buruk Timnas U20, Erick Thohir angkat suara dari kekalahan Timnas Indonesia versus Uzbekistan U20, yang membuat Garuda tersingkirkan dari kompetisi Piala Asia U20 2025 Cina. Erick meminta untuk jangan putus semangat dan jadikan kekalahan ini sebagai pelajaran yang berharga. Karena lah meminta generasi Timnas Indonesia U20 akan tetap dikembangkan untuk menjadi penerus Timnas Senior di masa yang akan datang, dan dipersiapkan lebih matang. Tentu dari kegagalan para pemain Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 ini, akan membangkitkan semangat Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 Chile. Karena Erick Thohir masih menilai bahwa kekuatan Timnas Junior ini, masih memiliki potensi besar untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Terbukti saat pertandingan Indonesia versus Uzbekistan U20. Meski sempat tertinggal, para pemain muda U20 Garuda Indonesia sempat bangkit untuk melawan. Bahkan sempat terjadinya skor penyeimbang. Meski pada akhirnya memang kekuatan Timnas Indonesia U20 belum bisa melampaui skuad Uzbekistan U20. Akhir-akhir ini, masa depan Indra Syafri menjadi tanda tanya. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut menghadapi desakan untuk mundur dari skuad Garuda Nusantara.
Hal itu tak lepas dari kegagalan timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 2025. Tim Merah Putih Muda gagal bersinar di ajang 2 tahunan tersebut. Anak asuh Indra hanya mampu menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup C dengan raihan 1 poin. Dari 3 laga yang dimainkan, mereka hanya mampu meraih 1 hasil seri dan 2 kekalahan. Sehingga, timnas U20 tidak lanjut ke babak 8 besar Piala Asia U20. Di lain sisi, masa depan pelatih 62 tahun itu ditanggapi oleh perwakilan PSSI. Kombes Pol Sumarji mengatakan bahwa kontrak Indra masih panjang. Namun, ia tidak memberitahu kapan berakhirnya kontrak ex-pelatih Bali United tersebut. Perihal masa depan Indra, Sumarji tidak bisa memastikan. Sebab, hal itu harus dibahas dalam rapat bersama pejabat-pejabat PSSI. Kini, rapat evaluasi yang dimaksud Sumarji belum dilaksanakan. Sumarji juga belum bisa memastikan kapan rapat evaluasi itu terlaksana. Namun, kemungkinan hal itu akan berlangsung dalam waktu dekat.